mengajar kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Rencana materi yang gue ajarkan nanti di kelas? Aturan pendidikan Pancasila, topiknya aturan di dalam keluarga. Tanggal berapa rencana Bu? Rencananya tanggal 3 November 2020, hari Senin. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu. Tujuan dari wawancara yang saya lakukan yaitu sebenarnya saya ingin menggali informasi awal mengenai perencanaan Ibu nanti, terus pelaksanaan, terus yang terakhir mungkin harapan Ibu setelah melaksanakan UTM di kelas. Itu tujuan awal yang kita. Baiklah, saya ingin menggali informasi dari Ibu. Di sini ada 10 pertanyaan. Ibu bisa menjawab sesuai apa yang ada di pikiran Ibu saja. Pertanyaan pertama Ibu seputar dengan persiapan pembelajaran. Bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran untuk materi yang dipelajari di kelas nanti? Ya, untuk pembelajaran nanti yang saya akan persiapkan yaitu PPN sesuai dengan materinya. Kemudian saya juga mencari gambar-gambar internet yang berhubungan dengan materi, juga video pembelajaran dan tempat kerja. Terus sumber belajarnya tadi? Sumber belajarnya saya menggunakan buku ESPS Pendidikan Pancasila kelas 1, kemudian dari video pembelajaran dari YouTube, dan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi. Yang terakhir untuk persiapan pembelajaran, apakah ada penyusunan khusus untuk karakteristik Ibu di kelas? Ya, dalam pembelajaran ini saya mengelompokkan anak-anak saya, kemudian saya menggunakan gaya belajar sesuai dengan karakter anak-anak yang suka menonton video. Saya akan bantu dengan video secara audio visual ya, dengan lagu, dan secara estetik bisa dengan langsung mempraktekkan langsung. Terima kasih. Kita langsung ke inti pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini di pertanyaan keempat, strategi atau metode pembelajaran yang Ibu akan gunakan untuk yang kelas? Saya menggunakan pendekatan PBL. Jadi itu pendekatannya di learning ya, modelnya ya. Modelnya saya gunakan PBL Pak ya. Di situ adalah berfokus kepada anak-anak, mengajar anak-anak untuk fokus memecahkan masalah. Dan saya menggunakan ceramah juga, jawab juga kepada anak-anak. Jadi supaya ada umpan balik Pak. Pertanyaan yang kelima, kira-kira di dalam kelas itu sebelum masuk, karena siswa itu masuk aktif, bagaimana untuk memfasilitasi siswa agar siswa itu bisa terakomodir dalam proses pembelajaran? Saya membentuk kelompok kecil Pak ya. Jadi anak saya kelompokkan kecil, kemudian saya memberikan tugas yang nanti akan dikerjakan secara bersama-sama. Pertanyaan terakhir untuk pembelajaran, bagaimana Ibu mengelola kelas sehingga kelas Ibu itu terlihat kondusif, nyaman, damai? Anak-anak selalu diingatkan tentang peraturan kelas. Karena ada beberapa peraturan kelas dan tidak boleh seperti ini, jangan terlalu ribut atau bagaimana. Kemudian saya meminta bantuan kepada ketua kelompok, kepada ketua kelompok ya, supaya bisa membantu mengkondisikan kelompoknya. Jadi bisa saling kerjasama juga. Di akhir refleksi, bagaimana bentuk penilaian yang digunakan nanti dalam pembelajaran yang akan diterapkan di kelas? Penilaian yang saya lakukan adalah penilaian observasi ya Pak. Pada saat anak-anak itu mengerjakan tugas, bagaimana anak-anak itu bekerjasama, kemudian juga bagaimana dia mempresentasikan hasilnya. Walaupun kelas 1 Pak ya, walaupun dengan sangat sederhana, dia sudah telah mencoba, bagaimana, beginilah namanya mempresentasikan hasil dari kerja kelompok.
Kira-kira apa harapan Ibu dalam proses pembelajaran kali ini? Apa harapan dengan Ibu kira-kira? Harapan saya setelah saya observasi nanti, saya dapat masukan Pak ya, masukan, saran untuk bisa memperbaiki kinerja kerja saya dalam pembelajaran, mungkin dalam hal strategi pembelajaran, kemudian untuk pengelolaan kelas, dan untuk keaktifan kelas supaya anak-anak itu bisa aktif, bisa saling bertanya. Mungkin itu Pak yang bisa saya harapkan. Prediksi Ibu kira-kira nanti ketika proses observasi di kelas, apa yang menjadi tantangan dan hambatan di dalam proses pembelajaran itu nanti di kelas kira-kira? Yang saya khawatirkan itu adalah anak-anak yang terlalu aktif ya Pak. Dalam hal ini anak-anak yang suka suka bercerita, suka jalan sendiri, itu yang mungkin kendala bagi saya karena nanti akan mengajak temannya juga. Untuk dia tidak fokus menularkan ke temannya. Jadi kefokusan anak-anak untuk tetap fokus pada pembelajaran itu yang saya rasa agak sulit ya. Apalagi kelas 1 yang mudah sekali terpengaruh dan senggol aja dengan temannya sudah jadi dia Pak. Jadi mudah-mudahan nanti di proses PPM di kelas kan juga menerapkan dalam satu kelompok itu ada satu yang menjadi pionnya yang sebagai contoh untuk teman-teman menyenangkan teman-temannya. Karena kan kekhawatiran itu tadi itu ya. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan strategi yang digunakan bisa tercapai. Terakhir, harapan terhadap observasi sebenarnya apa yang diharapkan dari harapan saya itu tadi pembelajaran saya atau pekerjaan saya ini bisa menjadi lebih baik lagi gitu Pak ya, betul-betul bisa sesuai dengan yang diharapkan, kemudian bisa mengatur kelas dengan baik, keaktifan anak-anak bisa diinginkan dan memfokuskan anak-anak dalam proses pembelajaran. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan hari ini. Nanti untuk selanjutnya nanti setelah proses pembelajaran di kelas, PPM di kelas akan ada lagi pasca observasi lagi ya. Ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.